Terpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan mengaji menunjukkan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalau nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau gunakan untuk apa umur kita, aku berikan gitu. Misalnya kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu yang bisa kita gunakan untuk menjawab, ya kita gunakan untuk mengaji, mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, dan insya Allah kita akan sampai kepada perjalanan selanjutnya di akhirat dengan kondisi yang baik. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah membaca ayat, yaitu ayat 172 dan 173 dari surat Al-Baqarah, yaitu tentang makan yang baik-baik dan diharamkannya bangkai, darah, daging babi. Tapi kalau misalnya dalam kondisi darurat, maka yang haram-haram itu diperbolehkan. Nah, hari ini kita membahas tentang hukumnya. Kalau kita membahas hukum langsung dari Al-Quran, ini kita belajar seperti para ahli hukum waktu itu ketika melakukan ijtihad dan mengambil hukum dari Al-Quran. Tapi nanti juga kita lihat bahwa ketika seseorang itu akan mengambil hukum, ayatnya sudah ada, itu perlu dukungan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Islam yang namanya sumber hukum itu adalah yang nomor satu adalah Al-Quran, yang nomor dua adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, hukum-hukum syarat dari ayat yang lain. Al-Hukmul Awwal, yang pertama adalah, pertanyaannya adalah, hal al-muharram fi ayatil maitah al-aklu amil intifam. Ada pertanyaan, apakah yang diharamkan dari ayat yang melarang tentang mengkonsumsi bangkai, itu yang dilarang hanya makan saja, atau yang dilarang itu adalah yang selain makan juga? Karena ayatnya kan tidak boleh makan bangkai. Ayatnya di situ kan, ya ayyuhalladzina amanu kulu, orang-orang beriman makanlah. Dari konteks dari ayat ini adalah makanlah yang baik-baik. Terus di ayat selanjutnya, diharamkan sesungguh diharamkan bagimu bangkai. Nah, diharamkan di depannya berbicara tentang makan. Akhirnya timbul pertanyaan, apakah yang diharamkan dari bangkai itu makan saja, atau selain makan juga diharamkan? Ikhtalafa al-fuqaha fi hal al-muharram al-aklu faqat am yuharramu sa'iru wujubil intifam. Para ahli fikih ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah memakannya saja. Kalau tidak memakannya, itu masih boleh. Ada juga, atau juga apakah yang diharamkan adalah segala sesuatu yang selain makan mengambil manfaat dari bangkai. Bangkai itu masih ada manfaatnya, ya kan?
Misalnya kayak kita ada kambing mati misalnya, meskipun dagingnya nggak dimakan, kulitnya kan masih bisa dimanfaatkan. Nah, apakah memanfaatkan kulitnya kambing yang sudah mati, matinya tidak disembelih itu boleh atau tidak? Fadzahaba jama'atun ila annahu lamma hurrima al-aklu hurrima al-bai'u wal intifa'u bi syai'in minha bi annaha maitah. Sebagian dari ahli fikih mengatakan bahwa karena memakannya sudah diharamkan, maka mengambil manfaat dari sebagian dari bangkai itu juga diharamkan. Illa ma istathnahu ad-dalil, kecuali yang dikecualikan dalam dalil tertentu. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anna al-muharram innama huwa al-akl faqat. Sebagian dari ulama ada yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu hanyalah makannya saja, karena dalilnya di situ masalah makan. Ya. Nah, di sini kita melihat ada dua pendapat. Nanti di akhirnya akan dijelaskan oleh penulis buku ini. Karena ayatnya tentang makan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik-baik yang telah aku berikan, aku rezekikan kepada kalian semua. Jadi ini masalah makan. Kalau gitu yang diharapkan hanyalah makan saja. Itu dalilnya orang yang mengatakan bahwa mengambil manfaat dari bangkai itu boleh. Karena apa? Karena yang diharapkan adalah makannya saja. Nah, nanti orang yang mengatakan bahwa mengambil manfaat dari bangkai itu tidak boleh, karena ya kalau makannya tidak boleh, yang lainnya juga tidak boleh. Karena kita disuruh untuk menjauhi bangkai tersebut. Ini dikecualikan kecuali kalau dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat, yang haram itu bisa menjadi boleh. Ya. Haram itu bisa menjadi boleh. Qala al-Jassas, ada Imam al-Jassas mengatakan, wa tahrimu yatanawal sayru wujuhil manafi'. Ada Imam al-Jassas ini dari ulama Hanafi. Ini mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah mengambil seluruh manfaat dari bangkai itu. Fala yajuzu al-intifa'u bil maitati ala wajhin wala yat'amma. Jadi tidak boleh mengambil manfaat dari bangkai itu dari berbagai arah, artinya dalam kondisi apapun, yang juga tidak boleh mengkonsumsinya. Waqad harrama Allahu al-maitah tahriman mutlaqan mu'allaqan bi ainiha, fala yajuzu al-intifa'u bi syai'in minha illa an yukhassa bi dalilin yajibu at-taslimu lahu. Jadi tidak boleh, karena di situ jelas-jelas ayatnya, innama harrama alaikumul maitah. Ini pendapat yang kedua ya. Yang pendapat yang kedua karena dalilnya di situ umum. Innama harrama alaikumul maitah. Innama sungguh harrama diharamkan alaikum pada kalian semua al-maitah. Di situ tidak dijelaskan apa namanya rinciannya nih. Maka di sini menyangkut makan maupun tidak makan. Aku ini penulis kitab ini mengatakan, saya alias Sais mengatakan bahwa aku wa yu'ayyidu ma warada fil hadis. Jadi ketika ada perdebatan seperti itu,
para mujtahid itu mencari penguat, mencari penguatan atas dalil. Dia misalnya mengambil mazhab A atau B dari ayat Al-Quran saja, misalnya masih belum begitu jelas. Nanti dia mencari penguatan dari hadis. Nah, kalau dapat hadis yang sahih, itu dia akan memperkuat pendapatnya. Masih ini Syekh Ali Sayes ini mengambil salah satu hadis, dan Syekh alias Sayes ini penulis kitab ini mengatakan atau bersependapat dengan mazhab yang mengatakan bahwa selain makan itu pun haram. Wa yu'ayyiduhu ma warada fil hadis. Dan dalil yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa mengambil manfaat dari bangkai itu haram hukumnya, ini didukung atau selaras dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-yahud." Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melaknat orang-orang Yahudi. Hurmat alaihim asyuhum. Orang-orang Yahudi itu dulu itu diharamkan makan gaji. Kalau kita kan halal. Kalau dulu orang-orang Yahudi itu diharamkan. Hurmat alaihim asyuhum. Mereka tidak boleh memakan gaji. Kalau dagingnya boleh, tapi gajinya tidak boleh. Fajammaluha ay al-dhabuha fadra'uha wa akalu athmanaha. Orang-orang Yahudi itu pinter dari kategori agak licik. Dia nggak boleh makan gaji. Benar dia nggak makan gaji, tapi gajinya itu dipanaskan akhirnya mendidih. Ya. Kan nggak gaji lagi kan, jadi cair. Fa'adhabu mampu maka gaji itu dicairkan, dibikin cair, dipanaskan kan bisa. Fa'adhabu maka dia mau menjual gaji yang sudah cair itu. Fa'akalu asmaraha maka hasil dari penjualannya itu digunakan untuk beli makanan. Gitu kan caranya. Nah tapi ini kondisi seperti ini itu dalam hadis Rasulullah disebutkan la'anallahu al-yahud. Pekerjaannya orang Yahudi yang seperti itu dilaknat, artinya tidak direstui oleh Allah. Itu sama persis yang kita kita bahas pada pertemuan salat itu, maksudnya pertemuan minggu yang lalu, hari Ahad yang sebelumnya, itu hari Sabtu tidak boleh ngambil ikan. Akhirnya dia bikin kayak semacam ini, jebakan untuk ikan. Ngambilnya nggak hari Sabtu, sama aja. Jadi pinter orang Yahudi. Artinya hadis ini memberikan satu penguatan bahwa tidak makan atau makan dengan tidak makan itu ya disamakan, karena memang di situ ada unsur larangan. Ketika kita dilarang untuk berinteraksi, untuk memanfaatkan bangkai, nah di situ juga bermakna makan dan selain makan. Jadi itu ya. Jadi artinya dalam pembahasan ini Syekh Ali As-Sayes dan juga beberapa ulama tadi yang disebutkan itu cenderung mengharamkan bangkai baik makan maupun tidak makan, maupun digunakan untuk yang lain. Tapi kalau misalnya ada orang yang berpendapat lain, itu juga ada di dalam fikih kita. Jadi tergantung mana yang kita ambil. Tapi kalau menurut dalil yang kuat yang didukung oleh hadis, ya selain makan itu pun tidak diperbolehkan. Ada pertanyaan lagi. Ma huwa hukmul maitah minas samak wal jarad?
Bagaimana hukumnya bangkai ikan dan belalang? Kalau sesuatu yang tidak disembelih mati itu jadi bangkai. Apakah bangkai ikan dan belalang itu masuk juga? Al-maitah, apa yang disebut dengan al-maitah? Bangkai itu ma mata minal hayawan hatta anfihi min ghairi qatlin aw maqtulan bi ghairi zakatin syar'iyyah. Ikan, ikan itu masuk hewan kan? Nah, ikan masuk juga sebagai ini kategori hewan. Nah, ketika dia mati, dia akan jadi bangkai. Nah, disebut dengan bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Di sini disebutkan fa'al ma'id waqad warada ahadits tuqayyidu takhsis al-maidah dengan al-hadits at-taliyah. Jadi ketika berbicara tentang bangkai ternyata ada yang dikecualikan. Nah, pengecualian itu harus ada dalilnya. Makanya kita selama ini kalau ada ikan mati itu ya dianggap bangkai ikan, tapi dia tetap hukumnya halal. Karena ada hadis uhilla lana maitatani wa damani as-saman wal jarad wal kabid wal tihar. Ada dua bangkai yang dihalalkan bagi kita. As-saman yaitu ikan, wal jarad dan belalang, wal kabid. Ada dua bangkai dan dua darah. Yang pertama al-kabid. Al-kabid itu hati. Dan kalau kita lagi korban itu kan warnanya kan merah seperti itu, sebetulnya kan kayak darah yang menggumpal gitu kan. Itu juga dinamakan watihar. Tihar itu kalau bahasa Jawanya itu maras. Bahasa Indonesianya apa ya? Nah itu pokoknya udah tahu ya, kalau suka nyembelih kan ada memang dua gumpalan darah yang itu dikecualikan dari pengharaman. Jadi penghalalannya itu pakai pengecualian. Makanya kita itu lihat ikan mati itu ya ini karena ada pengecualian dari hadis Rasulullah ini. Jadi kita jelas. Artinya kalau kita belajar seperti ini itu langsung lihat dalilnya. Terus ada juga pengecualian itu dari hadis Rasulullah SAW ketika berbicara tentang gua atau guru mau al-hilu maitatu. Laut adalah atau guru mau yang suci dan mensucikan airnya. Air, kalau kita bicara bab air, itu ada air, itu ada tohur. Tohur itu suci dan mensucikan. Ada air yang tohir. Tohir itu artinya suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu ada beda. Nah, kalau air laut itu at-tohur mau suci dan mensucikan. Kalau air itu tohur itu bisa digunakan untuk wudu, mandi wajib ya. Tapi kalau air itu hanya tohir saja, itu nggak cukup. Misalnya air yang sudah dikasih pewangian, jadi airnya itu sudah air wangi, air mawar, air melati, itu air itu suci kalau tidak mensucikan. Beda dengan air laut, air hujan, air dari tanah, air sungai, atau air yang banyak sekali yang lebih dari 2 bulan itu tohur.
Nah, laut itu adalah buat tahuru ma'u yang suci dan mensucikan airnya. Al-hilu metodologi yang halal bangkainya. Kalau ada bangkai laut, beda ya bangkai laut dengan bangkai di laut. Bangkai laut itu berarti sesuatu yang hidup di laut dan dia menjadi bangkai, itu halal. Beda pada orang jangan seperti ngakali, udah bangkai sekarang di laut. Beda, itu bangkai di ini bangkainya laut. Al-hilu maitatu, bangkainya laut itu halal. Di situ berarti ikan atau sejenisnya. Wafis sahihain, ini lihat ini nanti. Ini dalil-dalilnya pengecualian. Wafis sahihain dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. An Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Abu kharaja Abi Ubaidah bin Jarrah. Suatu ketika dia dalam satu perjalanan bersama Ubaidah bin Jarrah. Jadi ada Jabir bin Abdullah bersama Abu Ubaidah bin Jarrah. Intolaqu ala sahilil bahr. Mereka berdua jalan ala sahilil bahr, ini disebut pantai. Farafa'a lana ala sahil bahri kadha'il kafi bidurkum. Ada sesuatu yang besar sekali kelihatan di pantai tersebut. Fa'atainahu, kalau kami mendatanginya, ini kedua orang sahabat tadi. Fa'idzan hiya dabbatun tud'a al-anbar. Ternyata ada hewan tud'a al-anbar, namanya al-anbar. Saya mau google al-anbar itu bentuknya seperti apa. Ternyata ikan hiu yang besar, tapi bukan ikan hiu yang apa namanya mulutnya itu lancip, berarti yang tinggi tempatnya kayak kotak al-anbar. Kalau Abu Ubaidah maitah, Abu Ubaidah mengatakan, wah ini bangkai ini, biarin aja. Tsumaqala bal nahnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtartum faqulu. Tapi sebagian yang lain mengatakan, maqala kami kita ini kan utusannya Rasulullah, apalagi kita dalam kondisi terpaksa. Walaupun bangkai ya kita makan aja karena kondisinya terpaksa. Qala faqamna alaihi syahrun hatta saminna. Di situ dua sahabat bersama rombongan jalan itu makan hewan tersebut, yaitu al-anbar tadi. Dan mereka tinggal di sana selama 1 bulan dan makannya ya pakai makanan itu. Hatta saminna, kalau dari bahasa hadisnya hatta saminna, sehingga kami gemuk. Saking ininya tiap hari makan ikan sampai gemuk. Hatta saminna fa'akumna alaihi syahrun, kami tinggal di situ selama 1 bulan. Hatta saminna, sehingga kami gemuk. Wa dzakara al-hadits qala falamma qadimna al-Madinah ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzalika tuan. Ketika kami sudah sampai di Madinah, maka kami menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Itu adalah rezeki yang sengaja diberikan oleh Allah untuk kalian. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatad'imunana.
Lalu Rasul bertanya, dagingnya masih ada nggak? Qala fa'arsalna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu fa'akala. Ya, Rasul kan nanya, dagingnya masih ada nggak? Gitu. Cuma diceritain apa namanya makannya saja. Akhirnya Rasulullah nanya, dagingnya masih ada apa enggak? Gitu. Ternyata masih. Maka fa'arsalna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu fa'akala. Maka sebagian dari dagingnya yang masih disimpan itu berarti mungkin dagingnya dikeringkan, sudah jadi apa namanya? Ya kan, gitu. Fa'akalahu, maka Rasulullah SAW memakannya. Nah ini dalam hadis itu ada namanya hadis takriri, sunnah takriri. Jadi apa sunnah itu ada yang disampaikan, ada yang dilakukan, dan ada yang didiamkan. Itu semuanya sunnah Rasulullah. Kalau ini sunnah fi'liyah berarti fa'akalahu, karena Rasulullah makan. Karena ikut makan berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa menjadi dalil itu. Kalau misalnya Rasulullah tidak mau misalnya, tapi ada sahabat-sahabatnya pada makan, Rasulullah diam, itu juga sunnah, tapi sunnah namanya takriri. Diamnya Rasulullah tidak mengingkari satu peristiwa itu juga menjadi dalil. Tapi kalau Rasulullah ikut makan, itu lebih kuat lagi. Ada beberapa cerita, misalnya Rasulullah tidak suka dengan makanan tertentu. Beliau melihat para sahabat makan dibiarin, tapi beliau tidak suka karena sebagai manusia. Manusia itu kan ada yang ini apa namanya selera, suka apa suka. Nah, kalau misalnya di situ Rasulullah diam, itu juga hal berbeda. Kalau sunnah namanya sunnah takriri. Tapi sunnah itu nanti kalau misalnya diadu yang paling kuat ya, yang pertama qauliyah, yang kedua fi'liyah, yang ketiga itu ya, takriri. Jadi di sini menunjukkan bahwa bangkainya laut itu halal hukumnya, termasuk ikan hiu yang besar. Kalau mati itu juga masuk kategori halal karena dia adalah hewan. Nanti ada yang nanya lagi, kalau anjing laut gimana? Nanti yang bahasanya. Ada hadis lain yang ini apa namanya berkaitan dengan tadi. Ini berkaitan dengan belalang. Wa hadisu Ibnu Abi Aufa. Ada hadis dari sahabat namanya Ibnu Abi Aufa. Ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'mul jarat. Jadi para sahabat dulu ghazawna, kita berperang ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perang itu dipimpin langsung oleh Rasulullah, itu namanya ghazwah. Kalau perang tapi tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya syariah. Jadi urusan perang. Nah ini ghazwah. Ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berperang dan perangnya itu langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak cuma berpangku tangan mengutus apa namanya pasukan perang, juga Rasulullah itu berperang secara langsung. Bahkan di sini Ibnu Abi Aufa mengatakan dia ikut perang yang dipimpin oleh Rasulullah itu juga. Sab'al zawatin na'kul jarak. Dalam peperangan dalam ghazwah tersebut kami semua makan belalang. Jadi belalang itu ternyata ya makanannya Rasulullah dan para sahabat. Di sini kan jarang makan belalang.
Banyak ya? Di sini ya? Saya lihat konsumsi pagi-pagi nggak pernah ada beneran. Jadi berarti pada nggak makan beneran dari itu. Dan mungkin sebagian dari kita tidak makan bukan karena menganggap tidak halal, tapi kebiasaan. Tapi Rasulullah dan para sahabatnya ini disebutkan dalam hadis, dalam peperangan, kalau pas lagi perang seperti itu kan makanan tidak mudah. Kalau di zaman Fir'aun itu mereka punya makanan namanya tursi. Tursi itu ini sayur-sayuran seperti bangsanya apa ya? Ini apa namanya? Bawang merah. Kalau bawang merahnya negara Arab itu nggak kecil-kecil seperti kita ya, bawang bombay itu, bawang itu, terus wortel, terus timun, itu diasinkan, dibikin acar. Nah itu bisa bertahan selama 6 bulan. Nah orang-orang zaman dulu, terutama orang-orang Mesir zaman dulu, kalau mereka melakukan perjalanan lama, itu bekalnya itu tursi. Sekarang masih ada. Kalau kita ke Mesir, itu kalau misalnya makan siang, salah satu hidangan wajibnya ada itu tursi. Di lidahnya orang-orang Mesir itu kayak kita kalau makan nggak ada sambelnya, hambar kan? Nah, orang Mesir makan nggak ada itunya, itu hambar juga. Nah itu juga dijadikan sebagai perbekalan waktu perang. Nah, kalau di zaman Rasulullah, ya makannya salah satunya, mungkin salah satunya, nggak mungkin makan itu hanya belalang saja, pasti ada bekal-bekal yang lain. Tapi di sini menunjukkan bahwa belalang itu dimakan, dan belalang itu rasanya kan nggak mungkin belalang itu disembelih. Ada nggak orang menyembelih belalang? Artinya kalau tidak disembelih sebelum dikonsumsi pasti dimatikan dulu kan. Nah, prosesnya itu tidak disembelih berarti karena prosesnya tidak disembelih berarti belalang itu akan menjadi bangkai. Dan bangkai itu dimasak lalu dikonsumsi. Artinya adalah bahwa bangkainya belalang itu halal. Itu cara pengambilan hukumnya itu. Ya kalau di ini apa namanya di kita itu selain punya rahmatan lil alamin, kita ada istilah rofa, itu menyiksa apa enggak? Nah, di situ. Jadi kalau kita itu bahkan ya, disuruh untuk melakukan perbuatan baik, termasuk ketika menyembelih. Maka menyembelih itu pun fa'idza dzabhtum fa'ahsinul dzibha wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Itu ada hadisnya. Kalau kita menyembelih harus dengan cara yang baik, kalau membunuh juga dengan cara yang baik. Nah, itu nanti kembali kepada itu menyiksa atau tidak. Maka sampai kita membunuh hewan pun itu tidak boleh membakar, ya kan? Kalau di rumahnya ada semut, ada apa namanya rayap, ada apa saja, itu tidak boleh ini pakai api. Itu menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu semua yang ada di dunia ini, yang punya nyawa itu harus mendapatkan percikan rahmat dari Islam. Sehingga kalau kita membunuh itu harus dengan cara yang baik. Itu fa'idza dzabhtum fa'ahsinul dzibha wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau membunuh ya bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau menyembelih juga harus dengan cara yang baik. Makanya masalah mengasah parang kalau mau apa namanya memotong mau ada Idul Adha itu bukan perkara biasa. Itu perkara Islam. Itu perkara rahmatan lil alamin. Ini penting, hal-hal yang kelihatannya kecil
itu ternyata mendapat perhatian dari Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau misalnya kita nyembelih ya pakai parangnya itu kurang sep gitu, kan matinya perlahan. Menyiksa, ada unsur penyiksaan. Kalau unsur penyiksaan berarti jiwa rahmatnya itu tipis. Sementara Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu memperhatikan sampai bisa detil itu. Dan ketika kita membunuh apapun hewan misalnya tikus, nggak boleh kita tikus itu dibakar. Begitu juga kalau kita ini, kalau guru-guru saya dulu merebus kepiting halal nggak? Kalau dikasih halal gitu. Kepiting itu kalau kita beli kepiting sudah mati, itu dagingnya biasanya hilang, tipis kecil. Kalau beli kepiting yang masih hidup, yang masih di kerangkeng itu di kali. Nah itu cara merebusnya itu juga harus pakai cara jangan kita rebus dari awal. Misalnya ketika apinya dinyalakan, itu kepitingnya udah ada di dalam situ, itu matinya perlahan-lahan. Sudah ada unsur penyiksaan. Nah, kalau kita yang baik, ya apinya dipanaskan dulu sehingga airnya mendidih baru dimasukkan. Ini mau kita makan, mau kita konsumsi. Sesuatu yang akan kita konsumsi itu harus diolah, diatur, dihasilkan dengan cara yang paling baik. Begitu juga kalau kita mau merebus kerang darah. Kerang darah itu yang paling bagus, yang masih menjulur-julurkan lidahnya itu masih hidup. Kalau kita beli kerang darah yang mati nanti direbus dari dagingnya, ya kan udah bau lagi. Nah, karena pengen bagus, caranya harus berbeda. Caranya tetap harus pakai cara rahmatan alamin. Jadi artinya jiwa rahmat itu harus benar-benar ada di dalam diri kita. Ini kalau nggak diingetin itu kadang-kadang kita asal-asalan merebus kepiting masalah mematikan ikan. Jadi zaman ikan supaya ikannya mati sekali kan. Kalau ikan mati sekali kan enak. Hidup langsung matikan dulu kan begitu. Matikan dulu. Ikan itu asal dipukul kepalanya, itu kan mati kan. Matikan dulu baru jadi artinya ya sama ketika kamu mengkonsumsi belalang ya, kira-kira itu ada unsur rahmatnya atau tidak. Sebaiknya dimatikan dulu baru dimasak. Kalau dimatikan dengan didiamkan kayak ikan atau belalang kan matinya agak sulit. Kalau tetap juga apakah termasuk itu kita kembali kepada kita. Kembali kepada ini kan masalah yang sifatnya kecil, masalah duniawi sebenarnya. Tapi ya itu kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita ternyata ada unsur menyiksa, ya kita tinggalkan. Atau ada kalau ikan itu memang dia hidupnya di air, itu didiamkan mati sendiri. Kalau harus dimatikan satu-satu, bayangkan saya itu tinggal di daerah pantai, melihara ikan bandeng sama ini bukan itu biasanya orang di tetangga-tetangga saya termasuk keluarga itulah pasti orang-orang di sana tuh kan anggap nanti kata udah kalau dimatikan satu-satu berapa lama nggak mungkin. Jadi itu nanti masuk dalam kategori namanya umul baru. Kalau dalam hukum itu ada namanya umul baru. Umul baru itu kita kalau melakukan itu sangat susah sekali, menjaganya itu susah, atau melakukannya itu justru merepotkan. Nah, kalau yang seperti itu ya tidak dihukum. Ya. Jadi kita ngambil ikan, bandeng, bayangkan satu tambak itu berapa bandengnya? Kalau harus dimatikan satu-satu itu berapa hari? Sementara ini ikan, begitu selesai diambil itu langsung dibawa ke pasar. Kalau di daerah saya itu dibawa ke pasar Juwana, itu di situ. Makanya ada namanya resto bandeng Juwana.
Itu bantingnya sebetulnya dari tempat kami. Boleh. Makanya di Semarang sekalipun itu tulisannya kan Presto Banting Juwana. Juwana itu tempat mengumpulkan ikan-ikan dari berbagai penjuru di situ. Nanti bawa kemana-mana. Artinya itu kembali kebiasaan dan juga kembali kepada rahmatan bil alamin. Jadi ya itu kembali kalau ikan lele yang agak susah matinya kan ikan lele. Jadi di situ mungkin kembali kepada kita menyiksa atau tidak menyiksa. Kembali kepada ini, maka terkhusus soal jumhur fuqaha. Hampir semua ahli fikih itu mengatakan bahwa bangkainya ikan itu haram hukumnya. Illa anal Hanafiyah haramu at-tawfi minas samak. Tapi ulama-ulama dari fikih Hanafi itu mengharamkan at-tawfi minas samak, ikan yang mengambang. Jadi ada ikan mengambang. Itu dalam fikih Syafi'i itu tetap halal. Dalam fikih Hanafi itu hukumnya haram. Karena ya mungkin dia melihat sisi lainnya, mungkin enggak sehat, bau dan lain sebagainya. Itu sudah haram. Di dalam jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih itu tetap mengatakan tidak haram. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengatakan haram, itu berarti dia sebetulnya sandarannya itu ada dalam fikih Hanafi. Ini ada hadisnya. Hadisnya ini tidak ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, tapi ada hadis yang mengatakan bahwa ma'al bahru au jazar wa ma mata fihi wa rufa fala. Jadi ada Rasulullah itu pernah dalam hadis ini disebutkan wa ma mata fihi wa rufa fala ta'kuluhu. Kalau ada yang mati di laut dan kambang, maka janganlah kalian memakannya. Tapi hadisnya ini tidak ada di dalam hadis Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Artinya hadisnya yang dipakai itu menurut jumhur ya tidak bisa diterima. Tapi di dalam fikih Hanafi itu dijadikan sebagai dalil, yaitu mengharamkan ikan yang mengambang. Dalam busuk kali ya Pak? Bisa jadi, karena kan kita itu kan makan kan yang halalan dan thayyiban. Ya, tapi kalau dia sudah mengharamkan, mau dikeringkan sekalipun ya tetap haram. Karena kan ini dia kalau yang mengambang haram. Misalnya kita yang berpendapat bahwa itu halal, wah ini kalau dikonsumsi langsung kelihatannya kurang sehat. Ya dijemur dulu bisa. Jadi artinya di situ ya kalau sudah berpendapat mengharamkan ya ditinggalkan. Tapi kalau kita mengambil ikut pendapat yang tidak mengharamkan, ya silakan. Kalau dijadikan ikan ikan kering gitu. Ini berkaitan dengan yang selanjutnya adalah mahya zakatul janin ba'da al-hukmi. Ini penting ini kalau nanti ada korban. Kebetulan korbannya ini betina dan sedang hamil, boleh nggak? Kalau panitia korban menerima, biasanya selalu yang dijadikan korban kan yang jantan ya. Ini kalau misalnya nanti ada orang datang, saya mau korban, bawa kambing betina yang sedang hamil, boleh nggak? Baru lahiran dulu. Ya boleh, ini yang afdolnya memang itu, tapi kan yang ini kan tetap aja boleh. Ya udah nggak usah bicara korban. Ada orang datang ke masjid, bawa kambing betina sedang hamil, terus disembelih. Ya. Terus janinnya itu
Cara nyembelihnya gimana? Cara nyembelih janinnya? Janin itu kan pasti enak itu, tulangnya masih keras-keras. Nah, itu di dalam fikih dibahas. Bukan cuma sate baru 3 bulan ya, baru timbul atau apa itu. Ini dalam fikih dibahas hal hiya zakatul janin ba'da dzabhi ummi. Apakah janinnya anaknya hewan itu tetap harus disembelih setelah ibunya atau induknya itu disembelih? Atau apakah janin itu cukup dengan sembelihan ibunya saja? Ikhtilaful ulama fil janin. Para ulama di sini berbeda pendapat fil janin dalam hukumnya janin. Janin itu yang masih dikandungannya. Alladzi yubihat ummuhu wa kharaja maitan. Janin yang ibunya disembelih lalu dia dalam kondisi ketika dikeluarkan setelah ibunya ini kan ibunya ditunggu dulu kan, ditunggu sampai benar-benar mati, baru kita bedah itu perutnya. Ketika dibedah perutnya ternyata janinnya itu udah kondisi mati, itu bangkai atau tidak? Nah itu kan jadi pertanyaan, mau diambil bangkai, kelihatannya enak. Nah di sini Abu Hanifah ila annahu la yukal illa an yukhja hayyan wa yuzbah. Menurut Imam Hanafi atau fikih Hanafiyah disebutkan bahwa annahu la yukal tidak boleh dikonsumsi. Ini fikih Hanafi. Jadi harus jelas tidak boleh. Nah misalnya mengatakan tidak boleh menurut fikih mana? Di sini kita harus kalau sudah pernah belajar fikih perbandingan itu harus jelas tidak boleh menurut fikih Hanafi. Layu kalau tidak boleh dimakan illa an yukhraja hayyan wa yuzbah, kecuali kalau saat dibedah perutnya janinnya itu masih hidup. Nah kalau masih hidup baru disembelih, maka di situ hukumnya halal karena tetap seperti sembelihan biasa. Li'annahu maitah, karena kalau seandainya dia dikeluarkan dari perut dalam kondisi dia sudah mati, maka dia adalah kategori bangkai. Bangkai tidak boleh dikonsumsi. Sekali lagi ini fikih dalam Hanafiyah. Wa dhahaba asy-Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammad ila annahu yukal. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, beberapa imam yang lain, annahu yukal, boleh dikonsumsi. Li'annahu mudzakan bi zakati ummihi, karena janin itu sembelihannya ikut sembelihan ibu. Dan ini didasarkan pada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Zakatul janin zakatul ummi, sembelihan janin itu ikut sembelihan ibunya. Jadi artinya fikih Syafi'i di sini pakai dalil hadis, sementara fikih Hanafi pakai dalil akli, pakai logika. Imam Hanafi itu kalau dulu kita berbicara tentang tarikh tasrif itu memang dia termasuk lebih ke ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi itu artinya apa? Dia lebih mengedepankan logika di dalam pengambilan hukum. Kenapa? Karena dia hidup di sekitar Irak. Di Irak itu di situ tempatnya ahlul ra'yi. Kalau hidupnya di sekitar Mekah Madinah, maka ulamanya di situ namanya ahlul hadis. Karena di situ banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Sementara di Irak, karena jaraknya agak jauh ya dari Mekah Madinah,
maka di situ banyak beredar hadis-hadis palsu. Karena sekian banyak hadis-hadis palsu, khawatir terjebak kepada hadis palsu, sehingga para ulama di situ sangat berhati-hati ketika menerima hadis. Maka dia mengedepankan logika di dalam mengambil hukum. Jadi jangan ini apa namanya? Jangan gagal paham kenapa Imam Hanafi seperti itu, kenapa Imam Syafi'i seperti ini. Karena memang cara dan periwayatan pengambilan ilmu itu backgroundnya memang berbeda. Jadi dari situ kita nanti bisa memahami orang itu kalau pendidikannya caranya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Maka Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i, kalau mau mengkontraskan sebetulnya Imam Hanafi dengan Imam Maliki itu akan berbeda. Maliki itu hidupnya di Madinah, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i itu mencoba untuk melakukan inovasi. Makanya dia itu berada di tengah-tengah. Imam Syafi'i itu secara logika kuat, tapi berpegang kepada teksnya juga sangat kuat. Maka Imam Syafi'i itu orang yang pertama kali menulis dalam usul fikih. Usul fikih Ar-Risalah itu yang menulis itu adalah Imam Syafi'i, yang itu dijadikan sebagai pegangan ulama-ulama setelahnya dalam pengambilan hukum. Sebelum itu tidak ada kitab usul fikih yang ditulis. Dulu ada secara lisan dalam pengajian-pengajian ada, tapi yang sistematis dalam buku yaitu Ar-Risalah itu. Belum pernah lihat kan bukunya? Saya udah punya, tapi bacanya juga mudah. Saya punya bukunya, jadi buku Ar-Risalah. Saya punya buku gratisan. Jadi pernah saya datang ke tukang toko buku, saya mau ngambil kitab Al-Um. Al-Um itu bukunya Imam Syafi'i, kumpulan-kumpulan istihad Imam Syafi'i dalam fikih itu disatukan dalam buku namanya kitab Al-Um. Saya menuju kitab itu, saya mau beli harganya $60. Di depannya itu ada kitab Ar-Risalah. Nah, itu waktu itu saya datang, ini cerita saja, datang sama bus baru, orang yang suka baca, saya ajak ke toko buku. Karena saya ini ke toko buku, saya sekalian mau beli buku. Ternyata sama tukang di toko bukunya, semua yang datang bersama bus itu nggak usah bayar. Jadi saya punya buku Al-Um, dan di depannya ada Ar-Risalah itu. Karangan Imam Syafi'i itu gratis, harganya $60. Tapi itu artinya Imam Syafi'i itu memang benar-benar berpegang kepada teks dan logika. Tapi Imam Hanafi itu lebih menekankan kepada logika-logikanya. Kalau Imam Maliki atau Imam Malik, mazhab Maliki itu dia lebih banyak bersandar kepada teks-teks hadis. Maka Imam Malik itu punya kitab namanya apa? Al-Muwatta. Yang ini ketika Imam Syafi'i akan berguru kepada Imam Malik, itu Imam Syafi'i itu sudah hafal dua kitab Al-Muwatta, tinggal dibacakan di depan Imam Malik. Itu zaman dulu gitu. Imam Syafi'i itu memang beda. Kalau dalam bahasa sekarang, Imam Syafi'i itu punya fotografi memori. Apa yang dilihat dia hafal Imam Syafi'i. Tapi gak enak juga seperti Imam Syafi'i itu. Dia kalau jalan harus menundukkan mukanya dan menutup telinganya. Karena apa yang didengar, yang dilihat selama di jalan itu terekam. Maka Imam Syafi'i itu kalau jalan ya begitu. Harus. Kalau kita kan ya udah dihafalkan hari ini, kelihatannya udah hafal. Satu halaman Al-Quran itu ngafalnya udah hafal. Gak diulangi berapa kali itu udah hilang gitu. Dan Imam Syafi'i pernah mendapatkan situasi seperti itu. Dia menghafal dan susah. Maka ada syair, syakawtu ila waqi'in su'afifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Gitu. Syakawtu ila waqi'in.
aku mengadu kepada Imam Waqi itu guru. Surah hifzi kok susah hafalanku. Fa'ar syadani ila tarkil ma'asi, maka dia memberikan petunjuk kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i masih bilangin sama gurunya, jangan banyak maksiat. Itu Imam Syafi'i, Pak. Kalau misalnya kita sholat ke Imam Waqi, diapain? Imam Syafi'i aja di sini. Konon ceritanya, ini konon ya, bahwa alam benar atau tidak. Imam Syafi'i itu pernah lewat satu jalan. Ada seorang perempuan yang tersikam kakinya, kaki masih bawah ya. Dan Imam Syafi'i melihat, setelah itu hafalannya susah. Itu cerita konon tapi ya. Tapi di dalam syair ini itu disebutkan ini meninggalkan maksiat. Jadi matanya harus dijaga. Karena seperti itu. Terus di syair berikutnya itu agak lupa harus dari apa itu dianggap ilmu walau kita asih. Dan Imam Waqi juga memberikan nasihat kepada saya. Sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya. Walau kita yu'talil asih, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Itu syaratnya. Kalau ada yang tanya kenapa hafalan hilang terus, kenapa belajar susah masuknya, karena sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Wa nurullahi la yuqbil arsi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Terserah kesimpulannya mungkin. Saya kan menyampaikan saja. Kalau kesimpulan itu ada di masing-masing. Jadi monggo. Oke, saya kira ini ya. Tadi sudah jelas mengenai apakah sembelihan janin itu masuk dalam sembelihan ibunya atau tidak. Jadi kalau Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain mengatakan sudah sah janin yang mati di dalam perut dan itu boleh dikonsumsi. Menurut fikih Hanafi itu bangkai dan tidak boleh dikonsumsi. Mohon maaf untuk pertanyaan anjing laut boleh atau tidak? Ini di pertemuan selanjutnya. Ya di sini dibahas selanjutnya. Nanti kita pilih selanjutnya. Nanti di link sendiri aja. Tapi nanti di pembahasan selanjutnya pakai kitab ini. Dan sekarang ini ilmu yang sifatnya faktual itu sebetulnya sudah beredar di mana-mana. Kalau nggak bisa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Tapi alangkah enaknya kalau kita itu bisa bahasa Arab. Jadi ketika menggoogling itu langsung ketemu semua. Ya, jadi enak. Sampai ini apa namanya kitab-kitab yang dalam PDF itu dalam bahasa Arab itu banyak sekali, nggak usah beli, nggak usah banyak sekali. Sayangnya kita ini ya pada nggak bisa. Jadi ya. Kemarin ada yang mau bikin kelas apa Al-Quran nggak jadi belum. Itu sebenarnya belajar bahasa Arab ya kayak gitu aja. Belajar bahasa Arab asal kita tahu kosakatanya, ya kan? Nanti kan bisa lama-lama bisa membaca. Yang susah itu kan kosakatanya, dan itu tidak ada jalan lain kecuali menghafalkan. Kalau yang pertama susahnya menghafal kosakata. Kalau sudah bisa kosakatanya, nanti bulat ini jadi posisinya menjadi apa gitu. Jadi memang tidak ada jalan lintas untuk belajar bahasa Arab. Dulu saya pernah apa namanya waktu saya sebelum ke Libanon tahun 2017, saya kan pernah meninggalkan minta Pak Darul waktu itu untuk fotokopi buku bahasa Arab. Siapa tahu kalau saya nggak ada, kalau ada niat
ingin belajar masih ada bukunya. Buku itu kalau dipakai belajar itu sudah cukup. Karena buku yang pernah saya pinjamkan ke Pak Darul yang di fotokopi itu pakai gambar-gambar belajarnya. Misalnya kalau ada gambar meja, itu kita ini melihat meja dan melihat bahasanya. Itu cara paling gampang belajar. Kalau kita menghafal, misalnya kata-kata, misalnya nih, dalam Al-Quran ada kata-katanya terus kita hafalkan. Itu potensi untuk lupa itu lebih besar. Tapi kalau kita visual, misalnya ada gambar meja, terus di bawahnya ada kata-kata maktabun. Jadi ketika kita melihat itu maktabun, jadi jangan disebut meja. Caranya begitu. Jadi ketika melihat itu adalah maktabun. Itu dan tidak boleh diterjemahkan kalau bisa belajar bahasa itu. Jadi buku dilihat gambarnya, terus itu maktabun. Jadi direkam itu adalah maktabun. Kesalahan kita dalam belajar bahasa kan menerjemahkan. Saya termasuk generasi yang belajarnya menerjemahkan. Jadi ketika saya mau ngomong, terjemahin dulu di dalam. Jadi ketika ada orang ngomong, terjemahin dulu, diproses, akhirnya ada 1-2 detik yang tertinggal. Ya paham, tapi prosesnya itu tidak sama seperti misalnya anak-anak saya. Anak-anak saya belajar bahasa Inggris lebih Arab bisa. Inggris itu dia sudah lebih lancar karena dia belajarnya bukan pakai cara terjemahan, langsung di sekolah, apalagi di international school, langsung di ini kan, interaksinya dan lain sebagainya pakai bahasa Inggris. Sehingga belajar bahasanya itu langsung, nggak pakai penerjemahan. Kalau kita ini generasi yang diajarkan bahasa, diajarkan grammarnya, ya kan? Grammarnya dulu, terus nggak diajari praktek. Sampai kiai kita sekali, walaupun dia bisa menulis kitab, begitu dia ke luar negeri, langsung conversation dengan orang asing, itu nggak keluar, tidak banyak yang keluar, karena cara belajarnya dulu pasif. Belajar bahasa nggak seperti itu. Belajar bahasa itu memang dari awal harus ada interaksi aktif. Jadi coba aja lihat orang-orang yang ulama yang sudah senior, kadang-kadang masih perlu diterjemahkan karena tidak bisa ternyata langsung berinteraksi. Masalah kebiasaan saja. Ya, kalau tidak mudah merasa telat belajar, ya anaknya jangan sampai sama juga seperti bapaknya. Setidaknya itu. Jadi orang tuanya adalah aku aja telat. Walaupun tidak ada kata telat dalam belajar, tapi setidaknya anaknya itu jangan juga tidak bisa bahasa Arab juga. Ya, kalau masih ada kesempatan dimasukkan pesantren, ya, kalau masih bisa dikursuskan supaya anak-anak ini punya kesempatan, lebih baik dari bapaknya bisa mengakses ilmu dalam bahasa Arab dan bisa belajar agamanya. Ya, karena terjemahan itu sedikit. Buku-buku yang besar, saya bisa beberapa kali bilang, buku-buku yang besar itu tidak ada yang terjemahin, karena kalau udah diterjemahin juga nggak ada yang beli. Jadi akhirnya ilmu-ilmu seperti itu terbengkalai. Ya, bayangkan ulama-ulama menulis sepanjang itu, dan kita hanya melihat, bahkan mendengar aja nggak pernah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh ini Syekh Muhammad Az-Zuhairi, saya ada di rumah, 14 jilid besar-besar. Satu jilidnya itu mungkin bisa 1000 halaman. Itu 14 jilid. Jadi 14.000 halaman. Siapa mau terjemahin 14.000 halaman? Ya, dan itu fikih dalam 4 mazhab dan kasus-kasus kontemporer semua direkam dalam satu buku. Kita kan nggak pernah dengar, nggak pernah lihat. Kalau mau ada yang terjemahin, setelah diterjemahin siapa yang mau beli? Nggak ada. Jadi satu-satunya jalan itu memang harus belajar bahasa Arab, nanti mempelajari supaya kita setidaknya sebagai orang Islam itu juga punya akses terhadap karya-karya para ulama
yang pernah dihasilkan di masa lalu. Itu kan ini dalam beragama kita lebih mantap. Jadi kita naik the next level. Jadi yang tidak biasa-biasa tadi masuk pada level berikutnya, kita mengakses. Dia belajar seperti ini ya, tapi kita berani juga mengakses kitab-kitab yang dihasilkan oleh para pendahulu. Yang mungkin kita selesaikan sampai di sini. Dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.